Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hari pertemuan kita ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu saya sampaikan bahwa di semester genap ini saya ditugaskan oleh fakultas untuk menampung mata kuliah tentang masail fiqhiyah, al-masail al-fiqhiyah, hukum tata negara. Masail fiqhiyah, hukum tata negara. Jadi masalah-masalah yang terkait dengan kajian hukum terkait dengan mata kuliah hukum tata negara. Ya. Sebelum saya nanti memberikan penjelasan terkait dengan kontrak kuliah, ada beberapa hal yang mungkin perlu saya jelaskan yang terkait dengan masail fikih hukum tata negara. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan masail fikih hukum tata negara? Pertama, saya berharap dengan di HTN 1 ini pertama menunjuk koordinator kelas, ya. Koordinator kelas nanti menginventarisir seluruh mahasiswa, berapa peserta, berapa mahasiswa yang terdaftar yang mengambil mata kuliah hukum masail fikih hukum tata negara ini. Kemudian yang kedua nanti disepakati dari seluruh mahasiswa itu sesuai dengan SAP-nya ada 14 kali pertemuan. Semuanya ada 16 dikurangi dengan UTS dan juga UAS, ya. Sehingga total materinya adalah ada 14. Ya. Yang kedua adalah bahwa nanti kita sepakati apakah memang perkuliahan ini menggunakan Zoom atau penyampaiannya apa membuat tugas atau nanti misalnya mempresentasikan melalui Zoom misalnya setelah membuat makalah, ya. Jadi setiap judul itu kelompok akan membahas tentang beberapa setiap kelompok membahas satu sub bahasan di dalam SAP dalam mata kuliah masalah fikih. Kemudian nanti presentasinya apakah dipresentasikan kemudian melalui Zoom misalnya atau Google Meet yang nanti kita sepakati bersama. Yang penting hari ini saya akan menyampaikan secara umum terkait dengan kontrak kuliah sesuai dengan SAP. Nanti saya berikan penjelasan hal yang terkait dengan pendahuluan, hal-hal yang terkait dengan mata kuliah masail fikih hukum tata negara. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan istilah al-masail al-fiqhiyah al-hadisah istilahnya. Jadi masalah-masalah fikih yang kontemporer, ya. Jadi masail fikih hukum tata negara bisa disebut juga dengan masail fikih al-hadisah. Masalah-masalah hukum fikih yang kontemporer yang terkait dengan mata kuliah hukum tata negara, ya. Masalah fikih al-hadisah yang terkait dengan hukum tata negara adalah kita ingin membahas tentang pemecahan terhadap masalah-masalah baru yang terjadi dalam kehidupan di kalangan masyarakat yang terkait dengan persoalan-persoalan fikih, ya. Di mana kita tahu bahwa fikih adalah masalah yang mengatur hubungan antara manusia hablum minallah dan dengan hablum minan nas, ya. Hubungan yang terkait dengan hablum minan nas inilah yang menjadi bagian daripada kajian tentang masail fikih hukum tata negara, ya. Masail dari kata-kata masalah, ya. Jadi masail itu adalah berasal dari kata-kata masalah, ya. Dari kata masalah. Jadi masalatun jamaknya masail, ya. Ya, jadi masalah ini adalah bahasa Arab, ya. Kemudian diadopsi dari bahasa Indonesia menjadi masalah. Jamaknya masalah namanya masail, ya. Ya. Jadi masail fikih secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab
yang merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu masail dan fiqhiyah. Dalam bahasa Arab, kata masail merupakan jamak taksir, ya. Masalatun masail dari kata masalah, yang artinya adalah perkara atau persoalan, problem, ya. Perkara atau persoalan atau problem, ya. Ya, itu ada makna masalah. Di dalam beberapa lembaga ormas itu ada beberapa lembaga kajian hukum. Kalau di NU ada namanya lembaga Bahsul Masail. Kemudian di Muhammadiyah ada namanya Majelis Tarjih, ya. Kemudian di Persis itu ada namanya lembaga Hisbah, ya. Hampir setiap ormas itu mempunyai semacam forum atau lembaga kajian yang menyangkut, yang membahas kajian-kajian masalah-masalah yang aktual, masalah-masalah fikih yang muasirah, yang kontemporer, yang memang terjadi dengan masyarakat, di mana masyarakat mengharapkan jawaban atau respon penyelesaian terhadap kajian-kajian wakiyah, masalah-masalah yang terjadi yang aktual dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya. Nah, di MUI juga ada namanya Komisi Fatwa, ya. Kalau di MUI namanya adalah Komisi Fatwa. Mungkin jenengan pernah mendengar di beberapa media TV, ya, di beberapa channel TV, di TV One, misalnya di Kompas, di Metro, ya, beberapa penjelasan yang terkait dengan masalah vaksin Sinovac, ya, dan vaksin-vaksin yang lain, ya, terkait dengan aspek legalitas, apakah vaksin ini halal atau tidak. Jadi komisi yang membahas tentang aspek legalitas sebuah produk, ya, itu juga di MUI namanya Komisi Fatwa, yang melibatkan berbagai macam ahli, ya, dari ahli hukum, juga yang terkait dengan misalnya kosmetik, makanan, ini juga melibatkan ahli-ahli di bidang disiplin ilmu yang lain, ya. Itu namanya masalah, ya. Jadi masalah ini zamannya masail. Kemudian jadi masalah itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, yang harus dipecahkan, yang perlu ada solusi, ya. Itu adalah makna masalah. Kemudian fiqhiyah, apa sebenarnya fikih itu? Fiqhiyah ini adalah dari kata-kata al-fiqhu, fiqhiyah, jadi yaknya ya nisbah, ya. Maka hal-hal yang terkait dengan persoalan fikih, ya. Jadi fikih itu hal-hal yang terkait dengan persoalan fikih, ya. Apa fikih itu, ya? Apa makna fikih, ya? Jadi Anda sebagai mahasiswa di Fakultas Syariah harus paham tentang fikih, ya. Karena Anda juga nanti akan menerima mata kuliah fikih ibadah, fikih jinayat, kemudian fikih fikih muamalah, ya. Kemudian fikih ibadah, fikih munakahat, ya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan fikih, ya. Kemudian apa sebenarnya fikih itu? Fikih itu secara bahasa, ya, fikih secara bahasa adalah al-fahmu al-amik, pemahaman yang mendalam, ya. Jadi mana fikih adalah pemahaman yang mendalam. Kita menemukan di dalam beberapa ayat Quran yang terkait dengan kata-kata fikih, ya. Jadi fikih itu dari akar kata faqiha yafqahu fikhan, ya. Ya, faqiha yafqahu. Allah menyebutkan qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran ma taqul. Allah menyebutkan dalam salah satu ayat, Allah mengatakan qalu, mereka bertanya, ya Syuaibu, kaumnya Nabi Syuaib, ma nafqahu katsiran ma taqul. Ya. Kami tidak memahami banyak sekali tentang apa yang Anda ucapkan, ya. Jadi mana fikih itu adalah pemahaman, al-fiqhu al-amik, al-fahmu al-amik. Jadi pemahaman yang mendalam itu mana fikih secara bahasa, ya. Kemudian apa sebenarnya jadi pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam itu mana fikih secara bahasa. Jadi fikih secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam.
Kemudian secara terminologi, apa fikih itu? Memang banyak beberapa istilah yang berbeda di dalam memberikan rumusan tentang makna fikih ya. Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa dalam kitab Jam'ul Syarah Al-Jami' ya, Syarhul Jami' lil Mahalli ya, dalam juga kitab Syarah Al-Asnawi mengatakan bahwa fikih adalah ya, fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-multasam min adilliyah tafsiliyah. Jadi fikih adalah sebuah ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syar'i ya, yang terkait dengan hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Jadi fikih adalah hukum yang ilmu mengetahui, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang terkait dengan hukum syar'i ya. Apa hukum syar'i itu? Hukum syar'i adalah hukum yang terkait dengan lawan daripada hukum akidah ya. Kalau akidah adalah hukum yang terkait dengan masalah keyakinan, dan itu menjadi kajian daripada ilmu usuluddin, ilmu teologi, ilmu akidah, itu namanya al-ahkam al-aqidiyah ya. Kalau yang terkait dengan hukum yang menyangkut fikih, itu namanya hukum syar'i ya. Maka dikatakan fikih adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i al-amaliyah yang terkait dengan perbuatan manusia, al-muqtasabu min adilliyah tafsiliyah, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Itu di dalam kitab Syarhul Jami' lil Mahalli ya. Kemudian itu adalah definisi fikih secara menurut mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa fikih itu adalah ma'rifatul ahkamil hawadis. Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa fikih adalah ma'rifatul ahadis ya. Fikih adalah mengetahui berbagai macam peristiwa ya. Fikih adalah mengetahui berbagai macam peristiwa ya. Mengetahui berbagai macam peristiwa. Ma'rifatul ahkamil hawadis, mengetahui berbagai macam peristiwa. Nasson, baik secara nas, secara tekstual. Jadi nasson dari segi nas artinya apa? Teks dari Al-Quran ataupun hadis. Wastimbaton, dan istimbat. Istimbat itu artinya apa? Menyimpulkan hukum dari sebuah dalil yang bersifat umum ya. Itu namanya istimbat. Istikhrajul ahkam min adillah. Tidak menyimpulkan hukum dari berbagai macam sumber hukum, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah ya. Itu adalah ala madhabin minal madzahib, atas salah satu mazhab dari berbagai macam mazhab yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa mazhab yang populer ada mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Ahmad bin Hanbal, ada mazhab Ja'fari, ada mazhab Zaidiyah. Sebenarnya mazhab itu bukan hanya mazhab 4. Jadi mazhab itu banyak ya. Cuman banyak mazhab-mazhab yang pemikiran kajian-kajian hukumnya itu tidak dibukukan oleh para pengikutnya atau para pendiri mazhab. Jadi mazhab Aisyah, mazhab Atha, mazhab Abu Thawr, mazhab Sibawayh misalnya, mazhab As-Sawri misalnya ya. Itu mazhab Al-Muzani misalnya ya. Jadi mazhab itu sebenarnya banyak, cuman mazhab yang populer tidak lebih dari 4 atau 5 ya. Nah, itu adalah mazhab ya. Itu menurut Imam Az-Zarkashi bahwa fikih adalah mengetahui berbagai macam hukum yang terkait dengan berbagai macam peristiwa, nason baik secara tekstual atau nas Al-Quran hadis, istimbat dan kesimpulan hukum yang disimpulkan dari nas-nas tersebut ala madhabin minal madhaib, atas salah satu madhab dari berbagai macam madhab yang ada. Itu adalah fikih ya.
Itu adalah definisi fikih ya. Kemudian objek daripada fikih adalah af'alul mukallafin. Jadi ruang lingkup atau objek bahasan fikih adalah perbuatan manusia ya. Kalau objek daripada tauhid atau akidah adalah yang terkait dengan apa? Dengan keyakinan ya. Jadi adalah hubungannya adalah berkaitan dengan perbuatan manusia. Objeknya adalah hal yang terkait dengan perbuatan manusia. Subjek hukumnya adalah manusia yang terkait dengan aktivitas manusia. Itu adalah fikih ya. Ya. Jadi fikih itu melihat dari sisi hal yang bersifat praktis atau aplikatif ya. Perbuatan-perbuatan manusia itu adalah objek daripada fikih. Apa bedanya antara fikih dengan syariat? Jadi kalau fikih itu sudah masuk wilayah ijtihad. Tetapi kalau syariat tidak ada wilayah ijtihad. Jadi ada intervensi pemikiran manusia, itu fikih. Oleh karena itu maka fikih itu akan terjadi pemahaman yang berbeda. Muncul namanya madhab. Kenapa ada madhab? Karena perbedaan para mujtahid di dalam memahami terhadap nas Al-Quran ataupun hadis. Ya. Ya. Karena ada beberapa sumber hukum yang diperdebatkan di kalangan para madhab. Ya. Jadi ada sumber-sumber hukum, masadirut tasri atau adilatus tasri, hukum sumber-sumber hukum itu ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Contohnya misalnya Al-Quran dan hadis. Ya. Al-Quran dan hadis misalnya. Ada sumber-sumber yang disepakati. Al-Quran, As-Sunnah, kemudian Al-Ijma, Al-Qiyas. Itu adalah sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Ya. Nah kemudian As-Sunnah, Sunnah yang mana yang disepakati sebagai sumber hukum? Itu juga menjadikan perdebatan. Ya. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah, ada hadis di sana. Hadis antara hadis ada sunnah, itu menjadikan perdebatan di kalangan para ulama. Hadis yang bisa digunakan sumber hukum, hadis yang seperti apa? Bagaimana dengan hadis dhaif? Ya. Misalnya hadis ahad, bisakah dapat sebagai sumber hukum? Ya. Oleh karena itu maka fikih itu adalah dhoniyatul dilalah. Jadi dugaan kuat berdasarkan hasil pemahaman daripada ashabul madzahib, orang-orang yang pendiri mazhab ya. Maka fikih itu di sana ada namanya khilaf. Nah, dan inilah yang menjadi ranah kajian daripada hukum tata negara. Nanti apa-apa aja materi-materi yang dibahas dalam fikih tata negara nanti akan kita bicarakan dalam kontrak SAB yang ada itu. Saya hanya memberikan pengantar tentang persoalan masail fikih ya. Jadi beda antara syariah dengan fikih ya. Jadi kalau fikih adalah ada wilayah ijtihad, kalau syariat tidak ada wilayah ijtihad ya. Hukum yang belum mengalami revisi itu adalah syariat. Hukum yang tidak masuk dalam wilayah ijtihad itu adalah fikih. Maka disebutkan dalam sebuah definisi asy-syari'atu kullu ma syara'a Allah taala li ibadihi. Syariat adalah semua hukum-hukum yang Allah turunkan untuk hambanya dari berbagai macam hukum yang ada, baik melalui Al-Quran ya, baik melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah ya, baik yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan keyakinan ya, yang dimana kalau keyakinan itu menyangkut ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu tauhid, au bi kaifiyatil amal, hal-hal yang terkait dengan aktivitas manusia, dan itulah yang menjadi ranah daripada fikih ya. Fikih ya. Kemudian Az-Zarkashi mengatakan tadi bahwa fikih adalah ma'rifatul ahkamil hawadis naswan, mengetahui berbagai macam hukum atas peristiwa yang terjadi baik secara teks ya, baik secara nas ataupun hadis, au istimbatun atau kesimpulan hukum dari yang disimpulkan dari hadis Quran atau hadis atas madhab, atas suatu madhab, atas suatu pemikiran dari para mujtahid dari berbagai macam madhab yang ada. Nah, sekarang apa madhab itu? Madhab itu adalah dari kata-kata dhahaba. Jadi madhab itu dhahaba yadhabu wadihaban, dhahaban wadihaban ya. Jadi madhaban ya, dari madhab itu dari akar kata dhahaba yadhabu dhuhuban wadihaban wa madhaban.
Jadi apa madhab itu? Madhab adalah dari namanya madhab itu secara bahasa maknanya adalah atoriko, jalan yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum dari beberapa nas yang ada. Maka dalam sebuah terminologi yang dikatakan madhab adalah dalam fikih itu disebutkan majmu'atun min ara'il mujtahid, bahwa madhab adalah kumpulan, koleksi dari berbagai macam pendapat para mujtahid bil ahkam asy-syar'iyyah, dalam berbagai macam hukum syar'i, ya istambadah yang mereka simpulkan dari dalil-dalil yang terperinci atau dari kaidah-kaidah ya yang mereka jadikan sebagai dasar pijakan mereka dalam mengambil sebuah kesimpulan hukum. Itu adalah namanya madhab. Jadi madhab adalah majmu'atun min ara'il mujtahid, jadi berbagai macam kumpulan, beberapa koleksi pendapat para mujtahid dalam hal-hal yang menyangkut hukum syar'i yang telah mereka simpulkan min adillati at-tafsiliyah wal qawaid wal usul allati buniyat 'alaiha ritabata ba'dhi ba'dhin. Ya. Majmu'atun min al-ara'il mujtahid, koleksi kumpulan dari berbagai macam pendapat para mujtahid bil ahkam asy-syar'iyyah, dalam berbagai macam hukum syar'i, istambadah yang mereka simpulkan min adillati tafsilah, dari beberapa dalil-dalil yang secara rinci. Ya. Itu adalah madhab, ya. Dan madhab tadi saya jelaskan banyak sekali madhab itu, bukan hanya terbatas pada 4 madhab, tetapi banyak lebih dari itu. Ya. Cuman madhab yang populer adalah madhab 4 ya, seperti madhab Ja'fari, madhab Zaidiyah dan lain sebagainya. Berikutnya adalah yang terkait dengan kenapa fikih itu berbeda, ya. Kenapa madhab itu berbeda, ya. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan di dalam memberikan kesimpulan hukum? Karena Al-Quran itu dengan menggunakan berbagai macam kenapa ada perbedaan-perbedaan di antara para madhab? Dalam kitabnya Wahb Az-Zuhaili, ya, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, disebutkan ya asbab ikhtilafil madzahib, beberapa sebab perbedaan di antara para madhab, ya. Disebutkan bahwa wahamu asbab ikhtilafil fuqaha istinbatil ahkam asy-syar'iyyah minal adil ad-doniyah, ya. Adapun sebab-sebab terjadi perbedaan para pakar hukum dalam menyimpulkan hukum syar'i dari dalil-dalil yang doni. Jadi kalau dalil yang menjadi perdebatan itu menjadi ada pemahaman yang berbeda itu kalau dalilnya doni. Kalau qat'i tidak ada perbedaan, ya. Dan kita tahu bahwa nas Al-Quran atau hadis itu menimbulkan interpretatif, multitafsir, sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda. Nah, Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh wa Adillatuhu menyimpulkan ya bahwa perbedaan-perbedaan pendapat di antara para fuqaha itu ada beberapa sebab. Pertama adalah ikhtilafu ma'anil alfaz al-arabiyyah. Adanya perbedaan dalam memahami terhadap lafaz-lafaz yang terkait dengan bahasa Arab, kata-kata yang terkait dengan bahasa Arab, ya. Faktor ini antara lain imma bisababi qaulil alfaz mujmalan. Ada karena faktor kata-kata lafaz di dalam ayat Al-Quran itu adalah yang sifatnya global. Au mustarakan, atau makna mustarak, makna ganda. Au mutaraddidan bainal umum wal khusus, atau lafaz itu, kata-kata itu antara lafaz yang universal dan lafaz yang khos, ya. Au bainal haqiqah wal majaz, atau kata-kata di dalam lafaz atau ayat Al-Quran itu kadang-kadang ada yang makna hakiki, ada yang makna majazi. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya, ada makna metafor, ya, makna majaz, ya. Au bainal haqiqah wal urf, atau antara makna hakikat dan makna urf, makna kebiasaan, ya. Au bisababi ikhtilafil i'rab, perbedaan dari segi makna i'rab, ya. Wal istiraq fil contohnya seperti lafaz al-quru, ya. Ya. Seperti lafaz al-quru. Lafaz quru ini
termasuk lafaz yang mustarak. Wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusina salasata quru. Perempuan yang dicerai ya maka menunggu ya untuk bisa nikah lagi itu harus menunggu masa 3 quru. 3 quru itu apa? Ya, ada ulama yang memberikan makna quru itu adalah 3 kali haid. Ada yang memberikan makna 3 kali sucian, 3 kali menstruasi ya. Ada lagi mana 3 kali setelah suci. 3 kali berarti berarti hampir 90 sampai 100 hari baru boleh menikah lain. Nah itu adalah karena ayatnya adalah lafadznya adalah mujmal, maknanya mustarak, makna ganda. Ya. Ya. Itu ada lagi dalam lafadz amar perintah. Ya. Perintah itu kadang-kadang mengandung makna wajib atau juga mengandung makna sunnah. Ya. Demikian juga lafadz larangan, lafadz nahi. Nah itu kadang-kadang di mana makna haram, ada makna makruh. Inilah problem-problem mukama terjadi di dalam terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para mazhab ya, karena ada ikhtilafu ma'anil alfat al-arabiyah. Itu sebagai contoh aja adanya perbedaan makna kata-kata di dalam bahasa Arab ya. Yang kedua, ikhtilafu riwayah ya. Atau contoh lain misalnya di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Bisa birusikum warjulakum, bisa warjulakum, bisa warjulikum. Ketika mengatafkan dibaca arjulikum, warjulakum itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Ya. Apa makna masku? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Usaplah birusikum, kepala sampean. Jadi baknya ini apakah sebagian atau seluruhnya? Ini juga menjadikan perbedaan pendapat di kalangan makna, di kalangan fuqaha. Apa baknya lil jami secara keseluruhan atau baknya bima litab'id makna sebagian. Inilah problem-problem yang muncul yang terkait persoalan-persoalan fikih. Ya. Ini contoh ya. Faktor kedua, ikhtilafur riwayat. Kita tahu bahwa hadis itu kalau dibagi secara global, ada hadis namanya mutawatir, ya, ada hadis yang namanya ahad. Mutawatir dibagi dua, ada mutawatir lafzi, ada mutawatir makna. Ya. Kemudian berikutnya adalah hadis ahad. Ya. Apakah hadis ahad tidak dapat dibuat sebagai sumber hukum? Itu juga menjadikan persoalan. Ya. Apa hadis ahad itu? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Ada yang mengatakan minimal perawinya, orang yang meriwayatkan. Itu ada 30 orang, 40 orang, 50 orang sahabat. Jadi mutawatir, terkenal. Jadi hadis mutawatir ada hadis yang diriwayatkan orang banyak yang tidak mungkin mereka sepakat untuk dusta. Karena hadis ini adalah persoalan krusial hadis itu. Yang menjadikan sumber hukum. Kedua, salah Al-Quran. Dan kita tahu bahwa Al-Quran dengan jumlah 6.666 ayat ini, dari sekian 6.666 itu ayat yang bicara tentang hukum, kisarannya menurut Abdul Wahab Khalaf hanya sekitar 500 sampai 700 ayat. Dan itu pun adalah ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, disitulah baru ada pembinaan tentang persoalan hukum. Di Mekah hampir 13 tahun tidak bicara tentang persoalan tidak bicara tentang persoalan hukum, tapi persoalan-persoalan yang menyangkut teologi. Kenapa? Karena masyarakat Makkah belum siap. Masyarakatnya adalah masyarakat belum kuat. Umat Islam pada saat itu belum kuat, sehingga belum bicara tentang persoalan yang menyangkut adalah pembinaan hukum. Tadi yang adalah menyangkut persoalan-persoalan pembinaan akidah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan, tauhid, penguatan asyhadah, makna la ilaha illallah, ya. Penguatan yang menyangkut keimanan. Baru ketika di Madinah baru ada dan namanya tasri, ayat-ayat yang bicara tentang legislasi, persoalan hukum, ya. Dan di Madinah nantilah juga terkait dengan persoalan hukum-hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu dimulai adalah di Madinah.
dengan munculnya namanya Piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah membangun sebuah komunikasi, hubungan hubungan toleransi di antara umat beragama itu adalah di kota Madinah. Di sana dimulai tasri, yakut jual beli, hubungan bilateral, ya. Itu adalah di kota Madinah, ya. Nah, hadis ini juga menjadikan persoalan. Nah, tadi saya katakan hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Hadis ahad, ya, hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis mutawatir. Hadis ahad ini dibagi lagi, ada namanya hadis sahih, ada hasan, ada namanya hadis dhaif. Nah, dari sisi hadis ini bahwa hadis yang bisa dibuat dasar hukum adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis sahih itu ada 5 item yang harus dipenuhi. Bahwa rawinya adalah orangnya adalah siqah, dobit, ya, orang yang bisa percaya, punya integritas, kemudian tidak sah, tidak cacat moral, punya elektabilitas, punya akuntabilitas, kemudian tidak bertentangan dengan hadis-hadis mutawatir. Ada 5 item, boleh syarat-syarat untuk memenuhi sebuah hadis itu dikatakan hadisnya sahih. Para ulama, para kolektor hadis sudah banyak menyusun beberapa kitab-kitab hadis, ya. Mereka luar biasa, orang yang punya jasa besar di dalam mengoleksi terhadap berbagai macam ucapan Rasulullah sebagai sumber hukum yang dibukukan dalam beberapa kitab. Antaranya termasuk kitab Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, ya, dan beberapa kitab-kitab yang lain. Itu adalah jasa di antara para kolektor hadis, ya, termasuk Imam Al-Bukhari. Kalau Anda mempelajari hadis, ya, luar biasa bagaimana kegigihan Imam Al-Bukhari, bagaimana kegigihan Imam Muslim dalam melakukan verifikasi terhadap sebuah hadis, ya. Dan itu adalah terkait dengan sumber kedua adalah hadis, ya. Nah, hadis itu, ya, hadis itu sebagaimana kita tahu dalam kajian ilmu hadis bahwa hadis baru dibukukan adalah 100 tahun dari meninggal Rasulullah. Rentan waktu yang begitu panjang itulah muncul di sana ada namanya tadlisul hadis, ya, tadlisul hadis, manipulasi hadis. Nah, di sana muncul berbagai macam kriteria hadis, hadis yang sahih, hadis yang dhaif, hadis yang hasan, ya. Dhaif dibagi lagi, begitu panjang cerita nanti ini. Jadi hadis yang boleh dasar hukum hadis yang mana? Tentunya hadis yang sahih, ya. Dan hadis itu ada beberapa riwayat. Jadi ada semacam kolektornya. Siapa yang mendengar, dari riwayat dari mana, ya. Nah, itu apalagi rentan waktu 100 tahun dari meninggal Rasulullah itu kan menjadikan persoalan, ya. Maka banyak hadis itu berbeda, ikhtilaf riwayat, riwayatnya berbeda, redaksinya beda-beda, redaksi dari hadis itu berbeda-beda. Dan itu menjadi kajian para ulama dulu yang telah dibukukan dalam berbagai macam kitab literatur hadis, ya. Salah satu di antara hadis yang paling dianggap sahih adalah hadis Al-Bukhari, ya. Itu dari dalam pandangan Sunni. Berbeda lagi dengan pandangan Syi'i. Orang-orang Syiah mengatakan bahwa Bukhari Muslim adalah bukan sumber hukum, karena orang Syiah berbeda lagi. Mereka hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait, itu berbeda lagi, ya. Nah, yang faktor kedua, kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mazhab, antara kan istilah riwayat, perbedaan rawi, ya. Yang ketiga adalah istilahul masadir, berbeda dalam menjadikan sumber hukum, ya. Karena sumber hukum, ya, yang dibuat disepakati para ulama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Sebagaimana di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul al-amri minkum. Ini 4 sumber hukum yang dimuttafaqun alaih. Ada sumber hukum yang diperdebatkan di antara para ulama, antara adalah termasuk apa? Maslahah mursalah. Jadi masalah mursalah sumber hukum yang tidak ada nasnya, tapi di sana ada kebaikan, ada kepentingan, ada manfaat yang dikandung di dalam ajaran itu. Itu namanya al-maslahah mursalah. Al-maslahah mursalah, al-maslahah itu ada maslahah daruriyah, ada maslahah haji, ada maslahah taksiniyah, ya. Dan itu adalah menjadikan perdebatan di kalangan para ulama. Istihsan misalnya, ya, dia ada sebagai sumber hukum. Ada ulama yang mengatakan tidak diakui ihsan sebagai sumber hukum. Ada qaulus sahabi, pendapat para sahabat. Ada istishab, asal dadu dari'ah.
dan beberapa sumber hukum yang lain. Amalu ahlil Madinah misalnya, itu menjadikan sumber hukum yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Yang kelima adalah al-istihad wal iqyas, ya. Jadi istihad dan qiyas ini adalah termasuk menjadi majal ikhtilaf, ya. Menjadikan ruang yang menjadikan perbedaan di kalangan para ulama, ya. Kemudian juga terkait dengan persoalan qiyas, ya. Jadi bahkan dikatakan al-istihad wal qiyas awsa'ul asbab ikhtilaf, termasuk sebab-sebab yang paling banyak menjadikan problem dalam menjadikan sebagai sumber hukum terkait dengan syarat-syarat qiyas, ya. Antara rukun dan cabang itu juga menjadikan persoalan dalam terkait dengan sumber hukum, ya. Qiyas yang mana ya yang boleh dijadikan sumber hukum, ya. Kemudian juga termasuk faktor-faktor adanya namanya ta'arud, ya. Ta'arud, jadi hadis-hadis yang bertentangan dari segi redaksinya, ya. Apakah ada terjadi ta'arud? Maka para ulama melakukan semacam kajian. Bagaimana ketika hadis bertentangan secara teksnya antara hadis yang lalu kok dengan yang lain kok beda? Di sana muncul namanya tarjih, ya. Diambil yang lebih kuat dari segi beberapa macam sisi, ya. Itu adalah beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara mazhab. Jadi kenapa terjadi adanya mazhab? Karena ada perbedaan dalam memahami terhadap berbagai macam sumber hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan itu adalah ruang yang memungkinkan, karena Al-Quran adalah dengan bahasa yang sifat tadi saya katakan sifatnya am, ada yang khos, ada mustarok, ada yang mujmal, ya. Sehingga itu menimbulkan tafsir, ya. Demikian juga terkait dengan hadis yang terkait dengan kaitan dengan hukum tata negara, yang terkait aspek ketatanegaraan. Di sana ada beberapa hadis yang menimbulkan tafsir. Ada ulama yang memegang secara literir, tekstual. Ada yang kontekstual, memahami hadis dengan konteks sekarang. Itu juga menimbulkan persoalan, ya. Ini yang terkait dengan masail fikih, ya. Berikutnya adalah hukum tata negara, ya. Apa sih sebenarnya hukum tata negara? Mungkin Anda sudah tahu, ya. Anda lebih tahu karena ini adalah kajian prodi saudara, ya. Saya membaca di beberapa literatur, ya. Istilah lain, ya, ada hukum tata negara itu di dalam kajian perpustakaan Indonesia adalah dikatakan hukum negara, ya. Jadi hukum tata negara atau hukum negara itu adalah terjemahan daripada istilah namanya dalam bahasa Belanda adalah stafrecht, ya. Stafrecht itu adalah bahasa Belanda, kalau dalam bahasa Inggris adalah konstitusional, ya. Konstitusional, ya. Para sarjana Belanda juga membedakan antara HTN dalam dua pengertian. Ada stafrecht in remiri zin, ya. Artian dalam arti luas, juga stafrecht in engri izin, ya. Artian dalam arti sempit, ya. Dalam arti luas bahwa hukum tata negara itu adalah ada hukum tata negara meliputi hukum tata negara dalam arti yang sempit, atau jika tata negara dalam hukum administrasi negara, ya. Para pakar di bidang hukum, ya, Profesor Oppenheim misalnya berpendapat bahwa HTN dalam arti sempit adalah hukum negara dalam keadaan diam, kemudian hukum tata negara dalam arti yang luas adalah hukum negara dalam arti bergerak, ya. Dari kesimpulan yang disebutkan di atas bahwa hukum tata negara dalam arti sempit yaitu negara dalam keadaan diam, atau hukum administrasi negara dalam keadaan bergerak. Artinya dalam arti luas adalah negara dalam keadaan diam, negara dalam keadaan bergerak. Ini yang terkait dengan hukum tata negara. Dalam hal-hal yang terkait dengan materi tentang HTN, ya, mungkin nanti juga dibahas tentang hal-hal yang terkait dengan lembaga-lembaga negara, ya. Juga termasuk bahasan daripada
jabatan-jabatan dalam negara itu juga bagian daripada jabatan daripada presiden, ya. Kemudian terkait dengan pemilihan presiden, ya. Ya, itu juga hal-hal yang terkait dengan hal-hal bahasan daripada hukum tata negara, ya, HTN, ya. Kemudian poin-poin yang terkait dengan masail fikih hukum tata negara nanti akan saya kirim melalui PDF-nya, ya. Melalui PDF-nya ada 14 pertemuan, ya. Pertemuan yang nanti tolong bahas, ya, terkait dengan bahasannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah pertama adalah di dalam membuat makalah, ya, terkait dengan SAP, ya. Misalnya SAP-nya adalah pada pertemuan pertama, ya, misalnya tentang pengangkatan presiden perempuan, ya. Presiden sebagai al-imamatul utma itu bagaimana dalam kajian fikih? Bolehkah seorang presiden itu dari orang perempuan? Karena itu persoalan-persoalan ini adalah istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang seksi, ya, ya. Setiap ada pilpres misalnya, ada pilihan kepala daerah, ya, presiden, kepala daerah, gubernur, ya, ketika calonnya perempuan ini menjadikan masalah-masalah yang seksi, masalah-masalah yang sensitif, karena persoalan-persoalan, ya, dilihat dari perspektif fikih juga menjadikan persoalan, ya. Ya, jadi misalnya nanti di dalam bahasanya adalah pendahuluannya adalah tentang pengertian tentang judul itu, misalnya presiden, pengangkatan wanita atau presiden perempuan misalnya, beri penjelasan di situ, ya. Ruang lingkup, ya, ruang lingkup daripada judul yang kita bahas itu bicara apa aja, ya, ruang lingkupnya, suku bahasanya, ya. Kemudian pendapat para fuqaha, ya, ya. Pendapat para fuqaha, ya. Jadi tolong dijelaskan, ya. Jadi susunan makalah itu berisi tiga bagian. Pertama adalah gambaran umum. Anda memberikan deskripsi. Jadi deskripsi gambaran umum di dalam pendahuluan itu berisi tentang gambaran umum, permasalahan serta alasan-alasan perlunya adalah pengkajian dari judul permasalahan itu, ya. Ya. Jadi metode penulisan makalah pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu berisi tentang apa? Permasalahan, deskripsi, gambaran umum tentang masalah yang akan dibahas dalam kajian dengan judul daripada makalah itu. Yang kedua adalah pembahasan kedua adalah pembahasan tentang teori, ya. Teori serta analisis dari penulis, ya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah kesimpulan, ya. Kesimpulan tentang singkat serta penemuan jawaban pokok masalah, ya. Jadi kalau tadi misalnya tentang masalah, judulnya tentang masalah pengangkatan presiden perempuan, pemilihan presiden perempuan, terkait bagaimana menurut pandangan saudara, ya. Dari beberapa persyaratan presiden itu, ya. Serta ada syarat-syarat kepala negara, syarat khalifah, ya. Bagaimana dengan jabatan al-imamah, al-wilayatul ammah lil mar'ah, jabatan-jabatan publik bagi perempuan? Bolehkah seorang perempuan menjadi seorang presiden, ya? Dan itu menjadikan perdebatan dari sisi fikih, ya. Ya, karena Al-Qur'an mengatakan waqarna fi buyutihna wa la tabarrujal jahiliyah. Di dalam hadis lain juga ada itu. La yufrika qaumun wallu amratun li ibratan, tidak akan sah sebuah bangsa jika menyerahkan kewenangan kekuasaannya pada perempuan, ya. Tapi di sisi lain juga banyak bahwa bagaimana Raja Bilqis, ya, yang Allah menyebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang sangat Allah yang sejahtera, ya. Itu ada beberapa sudah menjadi kajian para ulama. Tolong dijelaskan itu. Pendapat yang membolehkan dari segi fikihnya, pendapat yang tidak membolehkan, dan pendapat saudara kemana cenderungnya. Kemudian dari perspektif undang-undang, persyaratan presiden itu apa di dalam pasal-pasal yang terkait dengan pengangkatan syarat seorang presiden di dalam Undang-Undang Dasar misalnya 45, ya, undang-undang yang terkait dengan persyaratan presiden.
Dari segi syarat-syarat khalifah itu apa aja, syarat-syarat presiden itu. Dari segi fikih sama menjelaskan, dari segi undang-undang dengan jelaskan. Itu hal-hal yang terkait dengan pembahasan ya. Misalnya yang berikutnya yang sering menjadi masalah adalah terkait dengan memilih dan mengangkat pemimpin non muslim. Kasusnya Ahok misalnya. Ya, sampai terjadi demo, sampai terjadi luar biasa. Muncullah sebuah kelompok itu P21 itu. Itu kan juga ekses daripada pilihan gubernur ya. Karena itu menyangkut persoalan-persoalan yang menyangkut hukum ya. Menyangkut persoalan hukum. Nah, itu juga menjadi objek kajian daripada fikih tata negara. Ya, bagaimana dari segi hukum fikihnya ya. Dari segi hukum Islam, kalau orang istilahnya fikih disedangkan dengan hukum Islam, bagaimana itu? Bolehkah seorang mengangkat seorang kepala negara atau gubernur yang non muslim? Kita ini sebagai single majority misalnya, bagaimana kalau dipimpin oleh seorang non muslim? Nah, ya, itu juga nanti di dalam SAP-nya akan saya kirim melalui PDF. Nanti tinggal saudara membagi berapa kelompok ini. Nanti sama jelaskan dasar hukumnya, Quran, hadisnya, alasan-alasan yang membolehkan. Ada teks hadis misalnya, bagaimana pendapat pada para ulama kontemporer ketika membahas masalah dasar hukum yang menjadikan perdebatan itu. Ya. Banyak sekali persoalan-persoalan yang menyangkut hati itu. Misalnya masalah golput. Ya. Kita tahu bahwa golput adalah juga terkait dengan masalah pilihan pilkada dan presiden. Ya. Apakah wajib kita mendirikan negara itu? Ya. Ya. Memilih pemimpin misalnya. Ya. Memilih pemimpin. Ya. Mengangkat dan memilih presiden misalnya, kepala daerah dan segalanya. Bagaimana hukumnya itu? Ya. Idza kuntum salasatan fa'amiru wahidahum. Ketika Anda berdika, maka hendaklah Anda mengangkat salah satu di antara itu menjadi pimpinan. Itu hadis yang menjadi dasar, salah satunya di antara. Ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, ayat-ayat secara umum. Jadi Al-Qur'an secara umum banyak memberikan perintah-perintah yang sifatnya adalah secara umum. Ya. Ya, ini adalah bagaimana tentang misalnya konsep khilafah. Ya, itu juga menjadi bahasan daripada kajian hukum tata negara dari segi fikihnya. Ya, bagaimana taat dan loyal kepada pemerintah, kepada kepala negara. Bagaimana orang misalnya hukumnya melakukan pemberontakan, makar misalnya, ya, memberontak kepada pemerintah yang sah misalnya. Ya, ya, itu adalah hal-hal yang terkait dengan SAP di dalam kajian hukum fikih tata negara. Ya, kajian fikih masalah fikih yang terkait hukum tata negara. Ini adalah gambaran secara umum. Jadi bahasan-bahasan tentang makalah itu adalah pertama Anda memberikan deskripsi, ya, deskripsi yang terkait dengan judul. Pendahuluannya adalah deskripsinya, ya, deskripsi tentang judul yang dibahas, ya, berisi gambaran secara umum permasalahan serta perlu adanya kajian yang terkait dengan judul permasalahan yang ada itu, ya. Karena itu adalah menjadi masalah-masalah krusial, money politik misalnya, dan ini sudah berjalan sudah bertahun-tahun di masyarakat kita. Misalnya pilkades, ya, kan pilkades, pilihan RT RW itu kadang-kadang ada money politik, ya. Bukan hanya itu, pilihan-pilihan ormas itu juga pakai money politik, ya. Mahar politik misalnya, bagaimana, ya, mahar politik dalam sebuah kontestasi pilkada misalnya, pilihan bupati dan gubernur kepada partai politik, itu kan ada money politik, ada mahar politik. Gimana itu? Ya. Apakah tidak termasuk ruswa anallahi wa rasulul murtasi? Ya. Imam dalam kitabnya Al-Faraidul Bahiyah, ya, Al-Faraidul Bahiyah, ada ruswah, ada liqomatil haq, ya, ada ruswah, suap karena ingin menuntut hak, itolabil haq dan itolil haq, membatalkan hak, ya, menegakkan kebenaran, ya. Ada
para ulama juga khilaf ini. Masalah ruswah, suap ya. Ya. Misalnya mau buat KTP harus nyogok dan segala itu bagaimana? Ya, suap kepada pejabat negara, kepada partai misalnya. Ya, suap ketika mau pilkada. Ya, memberikan apa yang terjadi ketika pilkada itu. Seorang calon kepala daerah memberikan baju, sarung kepada kiai, memberikan bagi-bagi uang, itu bagaimana itu? Ya. Itu adalah manipulasi dalam pemilihan pilbu, pilpres, pilkada dan segalanya ya. Pil-pil yang lain itu juga menjadi bahasan daripada hukum tata negara ya. Karena terus terang saya membuat SAP sendiri ini, tidak ada panduannya. Saya baca-baca, mungkin saya rumuskan adalah di dalam SAP ini ya. Ini yang terkait dengan materi tentang mata kuliah masail fikih hukum tata negara. Jadi persoalan-persoalan yang menyangkut aspek ketatanegaraan ya dilihat dari perspektif fikih. Jadi karena fikih itu pemahaman, tentunya di sana kesimpulan hukumnya beda-beda. Jadi harus Anda sampaikan argumen-argumennya, misalnya kenapa hukumnya adalah wajib atau haram dan segalanya. Apa alasannya? Ya, itu disebutkan alasan-alasan hadis yang terkait dengan topik judul bahasan. Barangkali itu sebagai pengantar saya terkait dengan kontrak belajar, kontrak kuliah ya. Itu dengan SAP nanti akan saya kirim melalui PDF kepada masing-masing kelompok ya. Ada yang satu misalnya nanti saya kirim PDF-nya, Anda tolong dibagi. Yang kedua nanti buat grup ya, nama mahasiswanya itu dikirim ya, di list ya sesuai dengan nomor WA-nya, nomor HP ya. Nanti apakah di pertemuan yang kedua apakah pakai Zoom, mungkin bisa dipakai Zoom ya, diskusi yang terkait dengan judul ya. Kemudian nanti tolong jumlah mahasiswa itu dibagi dengan jumlah pertemuan perkuliahan, setiap kelompok berapa orang ya, berapa orang. Jadi tolong nama-nama di list sehingga saya tahu namanya ini. Nanti akan saya lihat di LMS. Setiap perkuliahan ya dengan absen di sister di LMS itu absen ya, mencentang ya, sehingga nanti saya lihat ya kehadiran dengan semuanya. Baik, saya kira itu hal-hal yang terkait dengan gambaran umum terkait dengan masail fikih ya. Jadi karena fikih adalah pemahaman dan fikih itu adalah wilayah ijtihad ya, bukan syariat ya. Ketika wilayah ijtihad maka akan menimbulkan pro kontra, perbedaan paham itu sesuatu yang alami ya. Ada perbedaan pemahaman di dalam para pakar-pakar hukum, baik yang hukumnya ahli-ahli di bidang hukum fikih terhadap perbedaan adanya memahami nas yang berbeda, sehingga itu adalah sesuatu yang lazim ya, yang tidak mungkin selama dasar hukumnya adalah dhanni, maka itu akan menimbulkan khilaf ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ya, qauli sahih ya. Qauli Imam Asy-Syafi'i mengatakan idza kana al-hadisu sahihan fa huwa madhhabi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan apabila hadis itu adalah hadis yang sahih maka itu adalah pendapatku ya. Qauli sahih ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan madhhabi sahih, pendapatku adalah benar. Pemata Bukhari kami di situ dan pendapat di luarku mungkin juga mengandung kebenaran. Jadi bagaimana toleransi para ulama madhab dulu itu sangat luar biasa ya, menghargai pendapat orang ya. Ini adalah ya, karena bicara fikih adalah bicara pemahaman sesuai dengan makna etimologinya. Fikih adalah pemahaman yang mendalam. Setiap ulama mempunyai pemahaman yang berbeda terkait dengan beberapa dasar hukum di dalam memahami terhadap sebuah teks sehingga menimbulkan kesimpulan hukum yang berbeda-beda. Itu barangkali sekilas tentang mata kuliah tentang hukum masalah fikih hukum tata negara yang saya baru kali ini diberi materi. Jadi saya mencoba untuk mempelajari dari beberapa literatur
beberapa kitab, antara lain adalah kitab Muhammad Zuhaili Al-Fiqh wa Adillatuh, kemudian ada Al-Haliyatul Wilayah Al-Sultan fil Islami, kemudian Al-Wilayatul Ammah li Al-Mar'ah, ya, ada Dr. Zainab, ditulis oleh seorang dokter perempuan bernama Dr. Zainab, itu ada judul tentang Al-Wilayatul Ammah lil Mar'ah, jabatan-jabatan publik bagi perempuan, ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pertemuan pertama. Nanti akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti akan saya kirimkan SAP-nya melalui PDF. Insya Allah nanti malam ini setelah selesaikan, masih proses pengetikan, nah SAP-nya sudah final, tinggal ngetik aja. Insya Allah akan saya kirim, ya. Kalau yang di mahasiswa yang ada di HTN 1 segera bergabung di listnya berapa orang, nanti akan saya kirim dan tunjuk ketua koordinator kelas, ya, akan memudah melakukan koordinasi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan secara umum tentang materi perkuliahan hukum masalah fikih hukum tata negara. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.